Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terkhususnya untuk Bu Meta Baraberutu, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah marketing. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas PJBL kami, yaitu kita akan membuat suatu aplikasi yang kita namakan Cook and Shop. Dan di sini saya tidak sendiri tentunya, saya bersama rekan-rekan saya. Bisa di next. Yaitu ada Arik Yusron Fatoni, Devina Ardana Putri, Diva Satabila Yohan, Mentari Sisi saya sendiri, Puspa Nuraini Putri, Lafian Syah Putra, Raka Bagus Ananto, dan juga dari Tiara Ramadhani. Oke, konten presentasi kita itu yang pertama kita akan membahas tentang step brand analysis, yang kedua itu ada marketing strateginya, yang ketiga itu ada customer personanya, dan juga terakhir ada produk mockup. Oke, kita langsung masuk aja ke segmenting yang akan dibahas oleh rekan saya, Arik. Boleh dipersilakan untuk membahas. Berikut adalah bagian segmenting. Yang pertama adalah segmentasi demografi. Pertama ada usia. Aplikasi ini dapat menargetkan pengguna berusia antara 18 sampai dengan 45 tahun, karena usia ini merupakan usia produktif dan membangkitkan minat masak yang besar. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin. Aplikasi ini dapat digunakan oleh wanita maupun pria. Namun wanita cenderung lebih menikmati memasak dibandingkan pria. Yang ketiga adalah status pernikahan. Aplikasi ini mungkin ditujukan untuk pengguna yang sudah menikah atau memiliki anak, dikarenakan mereka lebih memiliki tanggung jawab untuk memasak. Hal ini dikarenakan harus menjamin keamanan dan kualitas makanan yang akan dimasak. Kemudian ada tingkat pendidikan. Aplikasi ini memungkinkan ditujukan untuk pengguna dengan tingkat pendidikan menengah ke atas, karena lebih aware terhadap kualitas makanan serta penggunaan teknologi. Kemudian ada pekerjaan. Aplikasi ini mungkin ditujukan bagi pengguna yang bekerja di luar rumah. Boleh di next. Kemudian ada segmentasi geografis. Yang pertama adalah lokasi. Aplikasi ini ditujukan untuk pengguna di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya dan masakan. Hal ini dapat menjadi potensi pasar yang signifikan untuk aplikasi ini. Kemudian ada yang kedua adalah iklim. Aplikasi ini mungkin ditujukan untuk pengguna di iklim tropis. Iklim tropis memiliki cuaca yang panas dan lembab sehingga makanan yang segar dan lezat menjadi incaran banyak orang. Boleh di next. Selanjutnya adalah segmentasi psikografis. Yang pertama adalah gaya hidup. Aplikasi ini mungkin menargetkan pengguna dengan gaya hidup modern dan praktis yang cenderung menghargai kemudahan dan kecepatan memasak. Kemudian ada kepribadian. Aplikasi ini mungkin ditujukan untuk pengguna dengan kepribadian kreatif dan menyukai tantangan. Selanjutnya ada nilai. Aplikasi ini mungkin diperuntukkan bagi pengguna yang menghargai kesehatan dan juga kebugaran. Boleh di next. Berikutnya ada segmentasi perilaku. Yang pertama adalah frekuensi memasak. Aplikasi ini mungkin ditujukan untuk pengguna yang ingin dan butuh ataupun juga sering untuk memasak. Kemudian yang kedua adalah level keterampilan memasak. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pengguna dengan tingkat keterampilan memasak yang berbeda. Pengguna dengan level keterampilan memasak yang berbeda tentunya membutuhkan informasi dan resep yang beragam. Kemudian yang ketiga adalah preferensi makanan. Aplikasi ini mungkin ditujukan untuk pengguna dengan preferensi makanan yang beragam. Boleh di next. Selanjutnya adalah targeting. Aplikasi ini menargetkan yang pertama, yaitu wanita berusia 18 sampai dengan 45 tahun yang bekerja di luar ruangan dengan gaya hidup modern dan nyaman.
Adanya aplikasi ini dapat mempermudah serta mengefisiensikan waktu mereka dalam memasak. Yang kedua adalah pria berusia 18 sampai dengan 45 tahun yang berkeluarga dan menghargai kesehatan dan kebugaran. Para pengguna ini cenderung bertanggung jawab dalam memasak di rumah sehingga membutuhkan informasi dan resep makanan yang sehat dan bergizi. Selain memasak untuk keluarga, mereka juga sering berolahraga seperti gym. Dengan informasi resep makanan yang sehat dan bergizi, dapat membantu meningkatkan massa otot dan menjadikan gym lebih efektif. Yang ketiga adalah pengguna yang tinggal di perkotaan dan tertarik dengan masakan khas Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya fasilitas internet yang lebih memadai di perkotaan dan cepatnya arus informasi yang ada di internet, serta masyarakat perkotaan yang tidak bisa jauh dari gadget. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik. Terima kasih, Arik. Selanjutnya kita masuk ke bagian positioning, di mana sebelum menentukan strategi positioning apa yang akan kami gunakan untuk memposisikan merek di mata konsumen, terlebih dahulu kami lakukan identifikasi terhadap beberapa hal. Boleh di next. Yang pertama mengenai competitive frame of reference atau kerangka acuan yang kompetitif, di mana competitive frame of reference ini akan mengkaji dua hal, yaitu defining market and category dan identify the competitors. Nah, untuk defining market and category, aplikasi ini dikembangkan untuk membantu memudahkan konsumen dalam membuat masakan dengan menyediakan lebih dari sekedar resep-resep dasar, melainkan pengalaman kuliner yang lengkap dan terintegrasi. Boleh di next. Kemudian untuk identify the competitors, di sini terdapat setidaknya dua kompetitor langsung terhadap merek kami, yaitu Cookpad and Yummy. Adapun atributnya adalah untuk Cookpad itu, yang pertama, resep-resep masakan berasal dari pengguna dan dapat diakses oleh pengguna yang lain. Kemudian yang kedua, langkah-langkah pembuatan masakan, mereka lengkapi dengan foto atau gambar. Sedangkan Yummy hampir serupa, resep masakan juga berasal dari pengguna, kemudian langkah-langkah pembuatan juga dilengkapi dengan foto atau gambar, namun perbedaannya terdapat fitur untuk cek harga bahan-bahan masakan. Sudah di next. Kemudian yang kedua, yang perlu diidentifikasi adalah point of difference atau titik-titik perbedaan. Jadi berdasarkan competitive frame of reference sebelumnya, berikut beberapa hal yang akan aplikasi kami kembangkan sebagai point of difference. Yang pertama, kami akan mengembangkan fitur pembelian bahan-bahan masakan. Kemudian yang kedua, kami akan menghadirkan langkah-langkah pembuatan dengan video. Dan yang ketiga, kami akan hadirkan resep-resep masakan dari chef-chef ternama. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan positioning statement. Sebagai berikut, untuk Anda muda-mudi, yaitu segmen pasar yang ditargetkan, yang masih bingung memasak, Cook and Shop adalah aplikasi yang akan memandu Anda untuk membuat makanan. Itu adalah kerangka acuannya, dengan menghadirkan resep-resep dari chef-chef ternama, langkah-langkah pembuatan yang berbasis video, dan fitur pembelian bahan-bahan masakan yang tersedia dalam satu aplikasi. Nah, itu adalah point of difference-nya, sehingga Anda tidak perlu repot lagi untuk memasak. Nah, itu adalah alasan atau reason to believe that. Boleh di next. Nah, setelah mengidentifikasi ketiga hal tadi, maka kami berkesimpulan untuk menggunakan strategi positioning against the competitors, karena aplikasi yang kami kembangkan ini akan tampil untuk memberikan pengalaman memasak kepada konsumen dengan lebih baik melalui penyempurnaan dan inovasi atas fitur-fitur yang telah dikembangkan oleh pesaing sebelumnya, dengan harapan merek kami dapat menjadi pemimpin dalam pasar aplikasi panduan memasak. Kira-kira seperti itu, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, kita akan masuk ke strategi marketingnya. Nah, di sini kelompok kami akan memakai strategi sistem 7P. Nah, apa saja sih sistem 7P itu dan bagaimana kita mengimplementasikannya ke dalam aplikasi yang kita buat. Nah, di sini 7P itu ada produk, price, promotion, place, people, process, dan physical assets. Jadi next.
Oke, yang pertama itu ada produk. Nah, produk yang kita buat ini adalah sebuah aplikasi yang dapat memudahkan para konsumen untuk membuat suatu makanan atau membeli bahan baku untuk memasak. Mengapa kelompok kami memilih untuk membuat aplikasi ini? Karena setelah kita riset, ternyata banyak sekali permintaan tentang penjualan sayur mayur, buah, dan kebutuhan lokalnya, serta banyaknya tren masa kini tentang anak muda yang ingin berlatih memasak, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, maka dari itu, kita buatlah suatu aplikasi yang mempermudah kaum muda untuk belajar memasak dan mempermudah pembelian bahan-bahannya. Kita namakan dengan Cook and Show. Nah, yang kedua itu ada price. Nah, kelompok kami telah menentukan harga untuk setiap produk yang akan kita jual dalam aplikasi Cook and Shop, dan pastinya akan tergolong lebih murah dibanding dengan kita membeli secara offline. Nah, mungkin berkisaran dari Rp5.000 sampai dengan Rp700.000 atau sampai dengan Rp1.000.000 tergantung dengan bahan-bahannya ya. Mungkin ada yang impor, ada yang dalam negeri. Nah, tapi ada yang kita buat ada yang lebih murah dengan ada paket bundling, mungkin dengan kayak ada sayurnya, ada bahan-bahannya yang itu satu paket gitu. Nah, selanjutnya itu ada promotion. Kita itu promosi melalui platform media sosial atau iklan media sosial seperti memasang iklan di situs Instagram, YouTube, atau TikTok, dan mungkin akan membayar jasa dari para artis atau influencer untuk mempromosikan aplikasi kami. Jadi next. Nah, selanjutnya ada Quest. Nah, kita hanya akan menggunakan platform aplikasi dan juga membuat akun media sosial untuk mempermudah suatu informasi dari produk baru atau sistem terbaru, bahkan informasi diskon yang mungkin akan tertera di media sosial kami seperti Instagram ataupun TikTok. Tuh. Nah, yang kelima ini ada People. Nah, aplikasi ini ingin agar produk yang kita jual ini bisa diperoleh dengan mudah dan stoknya selalu cukup. Nah, oleh karena itu, kita menetapkan target produksi bagi karyawannya dan pemasok untuk menjaga ketersediaan stoknya. Nah, selain itu, dalam rangka peningkatan pelayanan dan komunikasi dengan pelanggan, perusahaan aplikasi kami ini membuat atau mendirikan customer service-nya. Nah, layanan ini dibuka agar pelanggan bisa melaporkan keluhannya tentang aplikasi kita ini, gitu. Nah, yang keenam ini ada prosesnya. Nah, kami ini memastikan bahwa proses kelayakan konsumsi telah melalui tahap pengujian kualitas sehingga keamanan dan kebersihan itu dijamin. Nah, oleh karena itu, kami menambahkan informasi komposisi bahannya, tanggal kadaluarsanya, dan sebagainya, serta untuk pengiriman barang ini, kami ingin memastikan bahwa proses pengiriman barang sangat aman. Oleh karena itu, kami akan mengusahakan packing barang tuh memakai sistem keamanan yang tebal seperti menggunakan bubble wrap dan kardus ataupun sistem pengiriman tuh yang emang express seperti itu. Bisa di next. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak. Nah, di sini selanjutnya ada beberapa langkah strategi marketing yang tepat dan efektif selain yang tadi dijelaskan oleh Mentari. Next. Itu ada media sosial. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, memasang iklan di media sosial itu akan tetapi harus diperhatikan untuk pengunggahannya, seperti diperhatikan waktu unggahannya, diperhatikan isi-isi kontennya, agar tetap menarik di mata konsumen. Selanjutnya ada target pasar. Untuk melakukan pengenalan target pasar harus melalui riset terdahulu. Riset dapat dilakukan berdasarkan keinginan dan kebutuhan target pasar. Jika kita sudah mengetahui targetnya, mudah bagi kita untuk membuat dan mempromosikan. Nah, yang terakhir ada bekerja sama dengan influencer. Yang sudah dikatakan sebelumnya, bekerja sama dengan artis-artis. Nah, ini adalah salah satu cara demi menarik perhatian konsumen. Cara ini dilakukan seperti salah satu influencer sedang menggunakan aplikasi Cook and Shop di kegiatan sehari-harinya, dan otomatis pengikut-pengikut atau followers-followersnya itu akan mengetahui apa sih aplikasi Cook and Shop itu. Next. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, nah tadi kan udah dijelaskan tentang oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir itu dari 7P itu ada physical advantage-nya, yaitu tampilan fisiknya. Nah, kami ini agar kemasan produk kami menarik dan template aplikasi kami ini tuh menarik, maka kami mengubah desain kemasan sesuai momen hari besar yang sedang berlangsung. Misalnya nih kayak
ketika lagi Ramadan, kita menggunakan template itu hijau semua, atau menggunakan kayak template ketupat ataupun masjid gitu, supaya visual Ramadannya itu bisa terlihat seperti itu. Mungkin ada diskon-diskon juga yang emang turut hadir dalam melengkapi Ramadan itu. Seperti itu, bisa di next oleh rekan-rekan saya. Oke, selanjutnya ada buyar personal. Yang pertama ini di demografiknya, usianya rentang dari 17 sampai 45 tahun, lalu jenis kelaminnya pria dan wanita, dan status pernikahannya single atau menikah. Pendidikannya beragam, bisa minimal lulusan SMA atau sederajat. Lalu ada user platform, merupakan pengguna smartphone Android atau iOS, suka mencari resep dan tutorial memasak melalui smartphone, menginginkan integrasi dengan berbagai macam perangkat dapur cerdas. Selain resep dan tutorial, pengguna juga menginginkan fitur pembelian bahan masakan yang lebih mudah dan referensi dari chef-chef ternama. Lalu ada hobbies dan interest. Yang pertama ini ada hobi memasak dan bereksperimen dengan resep baru, lalu memiliki gaya hidup sibuk, mencari solusi yang praktis untuk menyajikan masakan yang enak, sehat, dan variatif. Memiliki antusias terhadap teknologi, menggunakan smartphone secara aktif, dan gemar mengikuti tren makanan dan minuman. Lalu memiliki anggapan harga yang wajar, pemahaman terkait value uang, mencari aplikasi memasak yang memberikan banyak kemudahan. Dengan biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya akan dilanjut dengan rekan saya. Baik, terima kasih Davina. Selanjutnya kita masuk ke bagian goals and challenge, yang mana poin pertama itu aplikasi ini memiliki orang-orang memiliki keinginan untuk memasak hidangan yang bervariatif dengan panduan yang praktis dan mudah digunakan. Sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa aplikasi ini memang dibuat sepraktis mungkin, namun tetap mengutamakan pengalaman yang lengkap bagi penggunanya. Lalu yang kedua itu ada tantangan waktu, mencari solusi secara cepat dan efisien dalam memenuhi keinginan untuk berkreasi melalui masakan. Poin ketiga itu menyukai resep yang dapat disesuaikan, beradaptasi dengan preferensi dan keinginan pribadi untuk diet cutting maupun bulking. Lalu poin keempat itu ada panduan step by step, di mana para pengguna memastikan keberhasilan memasak, mulai dari mempersiapkan bahan masakan, proses memasak, hingga pada tahap akhir yaitu tahap penyajian. Lalu ada marketing approach atau pendekatan pemasaran. Di poin pertama itu fokus pada penyediaan pengalaman kuliner yang holistik. Holistik itu secara keseluruhan. Jadi nanti para pengguna ini diharapkan bisa mendapatkan pengalaman kuliner itu secara menyeluruh. Lalu yang kedua itu mempromosikan resep-resep masakan dari chef ternama untuk menarik lebih banyak masyarakat. Hal ini ditujukan agar semakin banyaknya pengguna dari aplikasi Cook and Shop ini, agar para pengguna juga lebih tertarik untuk menggunakan aplikasi ini. Lalu di poin ketiga itu menawarkan fitur belanja bahan masakan dengan kualitas terjamin yang sesuai dengan rekomendasi pemilik resep masakan dan sudah diklasifikasi berdasarkan kemampuan daya beli para pengguna. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, bahwa nantinya juga ada semacam paket bundling yang mana itu dapat membuat harga bahan masakan tersebut lebih murah. Lalu di poin keempat itu ada melakukan kampanye promosi berbasis video untuk menunjukkan langkah-langkah memasak secara lengkap.
Jika para kompetitor seperti dua aplikasi sebelumnya itu hanya menyertakan foto dan gambar saja, pada aplikasi kami ini lebih lengkap lagi karena menyertakan video-video tutorial memasak. Jadi para pengguna ini tidak kesulitan atau tidak kebingungan nantinya untuk mengetahui proses memasaknya. Lalu ada app lock feature, di mana poin pertama ini menyiapkan fitur belanja yang terintegrasi dengan opsi pengiriman bahan masakan langsung ke alamat pengguna. Jadi biar pengalaman kuliner lebih holistik lagi, lebih menyeluruh lagi, daripada kita hanya menyediakan resep dan video tutorial, kita juga menyediakan fitur untuk membeli bahan masakannya juga. Lalu di poin kedua ini ada berkolaborasi dengan chef ternama untuk membuat konten video tutorial memasak. Poin ketiga ada menyediakan rekomendasi bahan masakan, pengganti, dan resep yang lebih variatif. Karena tujuan kami untuk menjangkau lebih banyak pengguna, yang mana Indonesia ini kan tidak hanya di satu pulau saja. Jadi setidaknya jika di satu pulau itu tidak ada bahan masakan yang dicantumkan, maka kami sudah menyediakan bahan-bahan pengganti agar si pengguna ini tetap bisa mengikuti resep yang sudah disediakan. Lalu di poin keempat, menyediakan fitur pembentukan komunitas online untuk saling berbagi pengalaman memasak dan resep-resep yang inovatif. Selain kita menyertai chef ternama untuk menarik lebih banyak masyarakat, kita juga membentuk komunitas online. Jadi nanti para pengguna ini tidak bosan dan lebih lebih mendapatkan resep-resep yang inovatif lagi untuk ke depannya gitu. Lalu di poin terakhir, menyediakan program loyalitas keanggotaan premium dengan tambahan manfaat dan fitur yang lebih eksklusif. Untuk bayar persona ini dibuat berdasarkan gabungan dari positioning, segmentasi, dan juga hal-hal lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh rekan-rekan saya. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih, Raka. Sebelumnya juga saya minta maaf kepada Bu Meta karena tidak bisa on cam karena ada kendala pada device saya. Oke, di sini saya dan Tiara izin untuk menjelaskan mockup dari aplikasi yang kami buat, yaitu aplikasinya dengan nama Cook and Shop, di mana aplikasi ini mengusungkan palet warna ungu dan juga pastel untuk menciptakan tampilan yang ramah dan juga lebih universal. Sehingga tuh cocok untuk digunakan baik oleh perempuan dan juga laki-laki. Nah, warna ungu ini juga dipilih untuk memberikan sentuhan yang lebih elegan dan juga modern. Sementara warna pastel seperti pink dan juga lavender ditambahkan untuk memberikan kesan yang lembut dan juga bersahaja. Nah, selain itu, elemen-elemen dalam desain mockup kita memiliki gaya clean dan juga minimalis, sehingga tata letak yang digunakan pun sederhana dan efisien jika digunakan oleh pengguna, sehingga pengguna itu lebih mudah paham untuk mengakses aplikasi kita. Serta icon dan juga tombol navigasi memiliki desain yang simple namun juga mencolok sehingga mempermudah pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi. Lalu mengenai tipografinya yang digunakan itu bersifat jelas dan tentunya mudah dibaca sehingga memberikan pengalaman yang nyaman bagi pengguna. Dan tak lupa foto-foto yang digunakan dalam mockup pun memberikan kesan kehangatan dan menciptakan atmosfer bagi pengguna untuk mengundang dalam hal konteks memasak dan juga belanja seperti itu. Next slide. Oke, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Tiara, dipersilakan. Baik, untuk page pertama yaitu ada welcome page. Fitur dari welcome page ini ada ilustrasi dari berbagai masakan yang lezat dan bergizi yang dapat dibuat dengan mudah dari aplikasi Cook and Shop. Terdapat fitur login dan sign up untuk dapat mengakses berbagai resep masakan. Page selanjutnya ada sign up.
page dan login page. Fitur dari sign up dan login ini, pertama, formulir pendaftaran yang sederhana dan cepat untuk diakses. Terdapat opsi untuk pendaftar baru bagi pengguna yang belum memiliki akun dengan cara mendaftar menggunakan email yang aktif. Kedua, menyediakan formulir login yang jelas dan mudah untuk dipahami. Terdapat kolom untuk memasukkan email dan juga password. Yang selanjutnya ada homepage, yaitu halaman ganda. Terdapat visualisasi tampilan berbagai masakan, serta fitur untuk melihat masakan serta rating yang telah diberikan oleh pengguna. Dan juga terdapat info menarik seperti free delivery yang dapat meningkatkan daya beli pengguna. Selanjutnya ada recipe page atau detail resep, yaitu visualisasi tampilan foto masakan, terdapat detail mengenai komposisi dan takaran sajian masakan, serta step by step langkah pembuatan masakan. Diberikan juga tampilan estimasi waktu pembuatan serta porsi yang dihasilkan dari satu resep yang diberikan. Terdapat fitur like and share, yaitu pengguna dapat menyukai resep yang telah ada di aplikasi ini, serta dapat membagikannya ke berbagai media sosial seperti Instagram atau TikTok atau Twitter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Tiara. Nah, selanjutnya ini adalah trial cook page, di mana pada page ini terdiri dari fitur video tutorial yang memberikan visualisasi tampilan video tutorial dalam memasak, di mana hal ini memberikan pengguna belajar dengan melihat. Pengguna dapat menonton langkah-langkah memasak secara langsung pada aplikasi, di mana ada beberapa tutorial dalam video tutorial ini, di mana pengguna akan mendapatkan panduan yang lebih interaktif. Lalu yang kedua itu adalah ada fitur instruksi tutorial, di mana instruksi tutorial ini memberikan fitur yang mempermudah pengguna karena akan ada instruksi langkah demi langkah yang harus dilakukan untuk memasak. Dan tak lupa yang spesial dari aplikasi kami yaitu ada timer untuk trial cooking, di mana timer ini berguna bagi pengguna jika baru memulai suatu masakan pada resep yang mereka baru coba, di mana ada kontrol waktu yang mudah yang bisa digunakan pengguna agar bisa memaksimalkan hasil masakan dengan pengaturan timer yang telah kami berikan kepada pengguna. Next slide. Oke, selanjutnya yaitu cart page, di mana pada page ini ada beberapa fitur, tak lupa yang itu pasti fitur add to cart, di mana ada ilustrasi tombol add to cart pada setiap barang, ingredient di resep makanan yang kami sediakan. Jadi setelah ada menu resep pada aplikasi kami, selanjutnya itu ada tampilan cart page yang terdiri dari add to cart ini, di mana dengan satu sentuhan untuk belanja, pengguna dapat dengan mudah menambahkan bahan-bahan yang mereka perlukan untuk ke keranjang belanja mereka dan nantinya akan terdelivery ke setiap pintu masing-masing rumah pengguna tersebut. Lalu yang kedua di sini pada cart page ada fitur visualisasi penampilan harga, di mana visualisasi ini sangat penting bagi pengguna karena akan terdapat transparansi dalam belanja untuk melihat total biaya mereka sebelum mereka melakukan pembayaran pada aplikasi kami. Lalu tak lupa di sini kami juga menyediakan fitur add to favorite, di mana pengguna dapat menandai dan juga menyimpan bahan favorit mereka untuk belanja di masa mendatang nanti. Seperti itu. Boleh next slide. Nah, di sini terakhir kami juga menyediakan shop page, di mana page ini itu menyediakan fitur delivery atau berbelanja
pada pengguna. Yang pertama yaitu ada fitur delivery method and time. Pada fitur ini, pengguna dapat memilih metode pengiriman apa yang sesuai dengan mereka, dan tak lupa kami juga sediakan waktu yang diinginkan untuk pengiriman pesanan mereka, yaitu misalnya mereka menginginkan pukul 10 pagi barang tersebut di delivery, maka hal itu bisa di-adjust oleh setiap pengguna pada aplikasi kami. Lalu yang kedua yaitu ada fitur rincian barang yang dibeli. Jadi setelah pada cart page tadi dan pengguna melanjutkan untuk melakukan pembayaran dan pembelian, di sini tak lupa kami sediakan informasi rincian barang apa saja yang mereka beli dan dengan kuantitas dan juga pastinya dengan harga transparasinya. Lalu yang terakhir kami juga menyediakan fitur payment details, di mana aplikasi kami, Cook on Shop ini menyediakan rincian pembayaran yang jelas dan metode pembayaran apa sih yang akan pengguna pilih untuk melakukan pembayaran pada pembelian pada aplikasi kami untuk meningkatkan kepercayaan bagi pengguna. Next slide. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, itu dia dari tugas PJBL kami, yaitu kita membuat aplikasi Cook and Shop untuk mempermudah para kaum muda atau yang masih belajar memasak akan dipermudah dalam menggunakan aplikasi ini. Cukup sekian dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.